Kalau kita bandingkan muqarnatul madzahib, perbandingan mazhab, memang mazhab Hambali ini di antara semua mazhab ya, ahli sunnah wal jamaah 4 mazhab itu. Mazhab Hambali paling keras. Bukan keras istilahnya apa? Paling ketat dan paling tegas di dalam hukum Islam. Mazhab Hambali. Contoh, ya kita bersyukur kita mazhab Syafi'i. Makanya orang yang mazhab Syafi'i lembut-lembut. Ya, orangnya tenang, akhlaknya baik. Mazhab Hambali juga akhlaknya baik. Tapi ada yang terbawa ke dalam ideologi yang menjadi tasyaddud. Menjadi apa? Keras. Bukan menuduh, bukan menuduh. Fakta sejarah. Fakta sejarah. Antum kenal tidak ulama tafsir? Sering disebutkan namanya Imam Abu Ja'far At-Tabari. Al-Imam At-Tabari. Lahir tahun 224. Beliau wafat pada tahun 310 Hijriah. Beliau ini termasuk ulama yang waktunya habis belajar, ibadah, mengajar hingga tidak sempat menikah. Masih bujangan. Ahli tafsir terkenal. Sehingga seorang ulama bernama Syekh Abdul Fattah Abu Gudda ada menulis sebuah kitab judulnya Al-Ulama'ul Uzzabu Alladzina Atharul Ilma 'ala Zawaj. Para ulama bujangan yang tidak sempat menikah karena mengutamakan ilmu. Itu judul kitabnya tuh. Nah, ternyata daftar indeks ulama yang dibahas salah satunya At-Tabari. At-Tabari belum sempat menikah. At-Tabari ini belajar langsung ke Tabaqatul Ula, ke periode pertama dari murid-muridnya Imam Syafi'i. Jadi beliau belajar langsung ke murid-muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Murid-murid Imam Syafi'i yang ada di Irak, itulah guru-gurunya Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari. Nah, orang-orang jarang tahu bahwa Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari ini bukan hanya ahli tafsir, tapi beliau ulama mujtahid muqayyad. Ulama yang kelasnya, levelnya itu mujtahid. Satu tingkat di bawah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di atas, mujtahid mutlak, beliau di bawahnya. Jadi beliau bermazhab apa? Bermazhab Asy-Syafi'i. Bermazhab Imam Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i karena belajar ke murid-muridnya Imam Syafi'i. Kalau antum baca kitab As-Siyar atau Siyaru A'lamin Nubala ditulis oleh Imam Az-Zahabi yang dilahirkan 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, dan juga dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah ada sedikit riwayat di situ dibahas. Beliau itu dimusuhi oleh ulama-ulama mazhab Hambali. Dimusuhi. Saking fanatik, di zaman itu kan fanatiknya kuat. Yang beda mazhab dianggap sudah menyimpang. Sehingga Imam At-Tabari itu majlis ilmunya diboikot oleh mereka dan difitnah sebagai ulama yang menyimpang, ulama yang sesat. Itu dalam kitab tersebut. Akhirnya Imam At-Tabari meninggal dunia. Mereka bawa jenazahnya Imam At-Tabari mau dikuburkan ke pemakaman, dilarang oleh warga karena sudah termakan fitnah. Jadi beliau tidak bisa dikuburkan di pemakaman yang sudah disediakan. Maka keluarga beliau berinisiatif untuk menguburkan beliau di dalam rumahnya. Jadi beliau dikuburkan saja susah. Kenapa? Karena terjadi perbedaan pendapat dan perbedaan metodologi, dan juga memang ada faktor hasad, iri hati
dari ulama-ulama yang lain yang hatinya kotor. Akhirnya beliau difitnah seperti itu, hanya untuk dikuburkan saja tidak bisa. Nah, saya katakan mazhab Hambali tidak pernah salah. Imam Ahmad bin Hanbal itu ulama ahli hadis, mujtahid. Tapi saya ingin gambarkan ada pengaruhnya hukum-hukum yang terlalu keras itu bisa pengaruh kepada perilaku. Fanatik itu tidak dilarang oleh Nabi. Ada orang bertanya kepada Nabi, fanatik bahasa Arabnya ta'assub. Ini hadis termuat di dalam kitab Al-Arba'in Al-Buldaniyah yang ditulis oleh Syekh Yasin Al-Fadani. Ada orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal minal asabiyah an yuhibba rajulu qaumahu?" Wahai Rasulullah, apakah termasuk fanatik yang buruk jika seseorang mencintai kaumnya, mencintai sukunya, mencintai masyarakatnya? Apa kata Nabi? Lah, enggak, itu bukan fanatik, kata Nabi. Fanatik yang terlarang walakinnahu, ya, apabila anna rajula yansuru qaumahu ala zulmi, apabila seseorang membantu kaumnya di atas kezoliman, di atas kejahatan, itulah fanatik yang terlarang. Jadi kita disuruh bersifat al-insaf, yaitu i'ta'ul haqqin, memberikan hak kepada orang yang berhak. Kalau sudah berbicara kebenaran, kebaikan, tidak boleh lagi lihat, oh ini ada keluarga saya ini. Kalau memang keluarga saya salah, kita katakan salah. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Sifat ini disebut dengan al-insaf. Jadi diserap ke dalam bahasa Indonesia, insaf. Insaf itu arti aslinya adalah i'ta'u kulli dhi haqqin haqqah. Itu arti insaf. Memberikan kepada orang yang memiliki hak-haknya dia. Namanya insaf. Contoh ya, bagaimana mazhab Hambali. Ini saya kan katakan tadi, takbir menurut Imam Ahmad semuanya wajib. Mazhab Syafi'i sunnah semuanya kecuali takbiratul ihram. Ini tambahan wawasan bahwa standar mazhab Hambali memang dia sangat tegas dalam hukum. Masalah meninggalkan sholat misalnya, meninggalkan sholat, man taraka sholatan wahidatan muta'ammida faqad kafara jihar. Siapa yang meninggalkan sholat wajib satu kali atau satu sholat wajib dengan sengaja, maka dia telah benar-benar kafir. Mazhab Hambali berfatwa, ulama-ulama Hanabila, maknanya siapa yang meninggalkan sholat, walaupun satu kali sholat ia tinggalkan, saat itu dia sudah keluar dari agama Islam, dia sudah kafir. Kemudian istatabah, wajib pemerintah atau orang yang diberikan kekuasaan meminta kepada orang yang meninggalkan sholat untuk bertobat dan mengqadha sholatnya. Jika tidak mau, maka boleh dibunuh. Nah, itu kan tasyaddud, tegas di dalam hukum. Kalau mazhab Syafi'i tidak. Siapa ya yang muslim meninggalkan sholat satu kali dengan sengaja karena malas, maka dia tetap muslim, namun sudah melakukan dosa besar. Kata sengaja di sini ditakwilkan oleh Imam Syafi'i, apabila dia meninggalkan satu sholat dengan sengaja dan dia berkeyakinan bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib, maka di saat itulah dia telah keluar dari agama Islam. Itu mazhab Syafi'i. Saya ingin membandingkan bagaimana mazhab Syafi'i dan Hambali. Kalau Hambali, siapapun dia, alasan apapun,
meninggalkan sholat walaupun satu kali, dia sudah kafir. Dan banyak fatwa-fatwa mazhab Hambali yang sangat tegas. Dukun itu mazhab Hambali disuruh hukum mati. Jadi ada fatwa dari Al-Imam Ibnu Taimiyah dikutip oleh Al-Habib Hasan bin Ali As-Saqaf bahwa yang melafatkan niat, Al-Imam Ibnu Taimiyah ini kan haluannya bermazhab Hambali, tapi belakangan beliau sudah keluar dari mazhab Hambali. Beliau membuat fatwa-fatwa baru dari fatwa beliau yang banyak keluar juga dari mazhab Hambali. Apa fatwanya Imam Ibnu Taimiyah? Orang yang melafatkan niat ketika hendak mau sholat, maka orang itu disuruh tobat. Kalau tidak mau bertobat, maka boleh dibunuh. Dan masih banyak fatwa-fatwa yang nanti menjurus kepada ekstremisme. Alhamdulillah, dari abad pertama Islam masuk, kalau ke Maluku Utara terkenal Al-Imam Ja'far As-Shadiq tahun 600-an Hijriah. Masuk pada tanggal 6 Muharram pada abad ke-6 Hijriah. Nah, mereka Al-Imam Ja'far As-Shadiq ini ada dua versi ya. Versi pertama Imam Ja'far As-Shadiq yang masyhur itu, yang dilahirkan tahun 83 Hijriah, wafat 148 Hijriah. Versi kedua keturunannya, bukan Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Saya lebih cenderung pendapat kedua, keturunannya. Kenapa demikian? Karena di dalam sejarah juga di Maluku Utara, Imam Ja'far Shadiq itu kan masuk ke Maluku Utara, tepatnya di Ternate dan nanti di Fora Madiahe. Itu tahun 600-an. Saya lupa tepatnya 646 Hijriah atau 643 Hijriah. Pokoknya di sekitar itulah. 6 Muharram. Berarti tahunnya itu jauh sekali dengan tahun Imam Ja'far Shadiq yang pertama. Al-Imam Ja'far Shadiq yang pertama itu lahir pada tahun 83 Hijriah. Wafat 148 Hijriah. Yang kedua, Al-Imam Ja'far Shadiq yang masuk ke Ternate, kuburannya kan ada di sini. Sedangkan Imam Ja'far Shadiq, putra dari Al-Imam Muhammad Al-Baqir, itu hampir masuk kepada kesepakatan para sejarawan Islam. Kuburannya ada di Baqi di Madinah. Nah, maka kesimpulan Imam Ja'far Shadiq yang masuk ke Ternate turunan Imam Ja'far Shadiq tersebut. Itu pendapat sejarawan yang lainnya seperti itu. Tapi ada juga yang berpendapat berdasarkan kepercayaan juga bahwa Imam Ja'far Shadiq yang ke Ternate itu Imam Ja'far Shadiq anaknya Muhammad Al-Baqir. Nah, tidak masalah sejarah itu. Makanya ulama mengatakan pakai hadis-hadis dhaif juga untuk masalah sejarah diperbolehkan. Gitu. Yang ketat itu masalah akidah dan masalah ahkam, masalah hukum. Nah, yang masuk ke Ternate Imam Ja'far Shadiq ada yang mengatakan di Persia, asalnya beliau dari Persia. Ada yang mengatakan dari Madinah. Jadi dua kemungkinan ya. Ada mazhab Syiah yang dibawa atau ahli sunnah wal jamaah kalau kita tarik ke sejarah pada waktu itu, karena di masa itu sudah banyak aliran-aliran yang ada di Irak, di Iran. Itu yang paling terbesar dua, mazhab ahli sunnah sama Syiah. Nah, mazhab Syafi'i sangat tawassut, moderat. Waja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas.
wa yakunu rasul alaikum syahida. Dia moderat, jadi hukum di tengah. Dan Imam Syafi'i juga memahami fikih mazhab Hanafi. Imam Syafi'i juga memahami fikih mazhab Maliki. Imam Syafi'i juga memahami fikih mazhab Hambali. Kenapa demikian? Karena Imam Syafi'i berguru kepada ulama-ulama lintas mazhab. Sehingga beliau simpulkan syariat Islam itu cenderung tawassut. Beliau belajar ke Imam Malik, beliau belajar kepada Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid daripada Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Ahmad masuk kepada tabaqat muridnya Al-Imam Syafi'i. Nah, jadi Imam Ahmad menyatakan takbir di dalam sholat hukumnya wajib semuanya. Semuanya wajib. Al-Imam Syafi'i dan ulamanya menyatakan takbir di dalam sholat hukumnya semuanya sunnah terkecuali takbiratul ihram. Wa hal yastahabbu maddu hadha at-takbir fihi qawlani lisy-Syafi'i rahimahullah asahhuhuma wa huwa al-jadid yustahabbu madduhu ila an yasila ila haddi rakin. Apakah disunahkan memanjangkan bacaan takbir? Ada dua pendapat dari Imam Syafi'i. Yang paling sahih wa huwa jadid, itu pendapat jadid, pendapat barunya Imam Syafi'i, mengatakan disunnahkan memanjangkan sampai ke batasan ruku. Jadi kalau sunnah takbir mau ruku, ini pendapat yang paling sahih dari Imam Syafi'i. Kita baca panjang sampai ketika ruku baru selesai itu takbir. Allah, sudah sampai ruku baru selesai. Itu yang pendapat yang paling kuat. Di sini dikatakan al-jadid, pendapat jadid, pendapat barunya Imam Syafi'i ketika beliau ada di Mesir. Imam Syafi'i punya fatwa lama ada di Irak ketika beliau bermukim di Irak. Sehingga kitab Al-Um itu menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Al-Imam Al-Baihaqi, satu pendapat mengatakan kitab Al-Um itu ketika Imam Syafi'i di Irak, setengahnya di Irak, setengahnya di Mesir. Ada pendapat demikian. Kitab Al-Um didiktekan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak menulis kitab itu, tapi Imam Syafi'i mendiktekan di hadapan murid-muridnya Ar-Rabi dan Al-Buwaiti. Mereka yang menulis. Kalau di Irak ada namanya Al-Imam Ja'farani dan Al-Karabisi dan juga Abu Thawr Al-Kalbi. Didiktekan oleh Imam Syafi'i, ditulis oleh mereka. Tapi yang paling sahih, kitab Al-Um itu ditulis ketika Imam Syafi'i bermukim di Mesir. Karena yang terkenal kitab Al-Um yang sampai kepada kita, sampai sekarang kan ada tuh kitab Al-Um. Itu adalah riwayat dari muridnya Imam Syafi'i bernama Al-Imam Rabi' dan Al-Buwaiti. Keduanya ini asalnya di Mesir. Kenapa ulama melarang kita mengajarkan kitab Al-Um kepada umat, khususnya kepada penganut mazhab Syafi'i? Karena di dalam kitab Al-Um masih tercampur al-qaul al-qadim wa al-qaul al-jadid. Pendapat lamanya Imam Syafi'i dengan pendapat barunya Imam Syafi'i. Masih ada di dalam kitab Al-Um itu. Masalahnya yang mengajar, kalau mengajarnya sekelas kita, sekelas ustadz-ustadz yang belum sampai ke maqam mujtahid tarjih. Ada istilah mujtahid tarjih. Mereka mujtahid sudah bisa menyeleksi pendapat yang kuat. Masalahnya kita gak faham mana yang jadid, mana yang qadim. Nah, ulama mengatakan al-qaul al-qadim itu seperti nasikh dan mansukh. Al-qaul al-qadim dan al-qaul al-jadid itu sama seperti an-nasikh wa mansukh. Maknanya apa? Pendapat lama hukumnya sudah dihapus dengan pendapat yang baru. Sudah direvisi oleh Imam Syafi'i.
Kita gak paham di situ. Mana yang godim, mana yang jadid. Sehingga Syekh Muhammad Amin Kurdi An-Naqsabandi menulis sebuah kitab tentang regulasi mazhab Syafi'i. Dia tidak membahas fikih secara khusus, tidak. Tapi dia sedang mengajarkan metodologi di dalam memahami mazhab Syafi'i. Di situ dikatakan, nama kitabnya Al-Fawaid Al-Madaniyah, bahwa kitab tidak layak diajarkan kepada penganut mazhab Syafi'i karena yang mengajar belum mampu untuk bisa menyeleksi pendapat lamanya Imam Syafi'i dan pendapat barunya Imam Syafi'i. Jadi pendapat lama Imam Syafi'i dengan pendapat barunya itu ada kalanya pendapat lamanya dikuatkan lagi dengan pendapat barunya. Itu tidak masalah. Pendapat lamanya sama dengan pendapat barunya sama. Atau pendapat lamanya itu ada yang masih kurang, nanti disempurnakan lagi oleh pendapat baru Imam Syafi'i. Yang berbahaya, pendapat lama itu sudah ditarik kembali oleh Imam Syafi'i, tapi tetap tertulis di dalam kitab padahal sudah ada pendapat baru. Oleh sebab itu, kalau mempelajari mazhab Syafi'i, kita ambil kitab-kitab dari ulama-ulama mujtahid tarjih seperti Al-Imam Nawawi. Itu kau baca Al-Majmu' itu puluhan jilid. Atau kitab karya Al-Mawardi, Al-Hawi, itu 19 jilid. Imam Ghazali juga menulis kitab mazhab Syafi'i berjudul Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz. Imam Rafi' juga menulis kitab Fathul Aziz. Tidak sampai di situ, ulama setelahnya menyempurnakan lagi. Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Imam Romli, Al-Imam Khatib Sarbini, kitabnya Imam Nawawi Minhajut Talibin, disempurnakan lagi, diseleksi lagi. Jadi ada yang berbeda juga antara sesama imam mazhab Syafi'i, karena mereka sedang menyeleksi pendapat yang menurut mereka paling sahih. Di antara kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, syarah dari Minhaj, begitu Tuhfatul Muhtaj. Imam Romli juga menulis kitab syarah Minhaj berjudul Nihayatul Muhtaj. Kemudian Al-Imam Khatib Syarbini juga mensyarahkan kitab Minhaj berjudul Muqnil Muhtaj. Kalau mau paham mazhab Syafi'i, baca kitab-kitab tersebut. Di situ sudah diseleksi pendapat yang kuat. Makanya kalau kitab diajarkan kepada umat, akan terjadi benturan fatwa. Seakan-akan pendapat Ibnu Hajar ini, Al-Haytami, dan pendapat Imam Nawawi dan pendapat Imam Romli itu berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Seakan-akan seperti itu. Padahal ulama sudah mengatur regulasi bahwa mempelajari mazhab Syafi'i, bacalah kitab ulama mutaakhirin dari mazhab Syafi'i. Di situ hilanglah kebingungan. Nah, ini harus dilihat. Kitab guru-guru besar kami tidak pernah mengajarkan, karena alasannya itu salah satunya. Berarti tidak sembarangan mengajar kitab, harus tahu regulasinya. Sama seperti tasawuf falsafi yang saya ulang-ulang, juga kitab mereka terlarang. Tidak semua ilmu tasawuf itu diperbolehkan untuk dipelajari. Tasawuf falsafi dilarang, tasawuf akhlaki diwajibkan. Demikian juga fikih. Kitab-kitabnya itu ada aturannya, ada aturan mainnya, ada regulasinya. Kemudian dikatakan di sini fayashtagilu bitashbih ar-ruku'i li'alla yakhluwa juz'un min salati an dzikr. Nah, kita disibukkan ketika ruku membaca tasbih. Coba kalimat tasbih, kita disunnahkan habis sholat baca alhamdulillah dulu atau subhanallah dulu? Subhanallah, alhamdulillah, baru Allahu Akbar. Nabi ajarkan namanya al-baqiyatus salihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah.
selalu subhanallah didahulukan sebelum memuji Allah. Maknanya apa? Sebelum kita memuliakan Allah, mengagungkan Allah, yang pertama harus sucikan Allah dulu. Taqdisullah, tanzihullah min kulli syai'in la yaliku bihi. Itu kata ulama. Mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mengatakan Allah duduk, Allah bisa berjalan, berlari, dan seterusnya. Itu alhamdulillahnya ternodai. Kenapa? Tasbihnya itu yang artinya apa? Maha suci Allah, mensucikan Allah. Sahabat bertanya kepada Nabi, apa arti subhanallah? Nabi menjawab, subhanallah adalah kau mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah. Allah berlari, Allah berjalan, Allah Ta'ala wajahnya seperti wajahnya pemuda tampan, tidak berkumis, tidak berjenggot. Allah Ta'ala tangannya, punya tangan, punya kaki, diajak orang imajinasi, akhirnya merusak subhanallah. Kalau Allah Ta'ala punya mata, di Al-Quran disebut dengan bi'ayunina, mata-mata kami. Matanya Allah banyak. Mata Allah banyak. Makanya ditafwid oleh ulama dan ditakwil. Tujuan itu adalah apa? Ditafwid, ditakwil. Artinya ilmu balaghah itu ada satu cabang ilmu di dalam ilmu balaghah, ilmu sastra Arab berjudul ilmul bayan. Ilmu bayan itu membahas antara masalah majazi, kinayah, dan tashbih. Apa arti kinayah? Idiom, majaz, bahasa-bahasa perumpamaan, tashbih, penyerupaan. Itu dalam bahasa Arab ada itu. Jadi ketika dinisbatkan tangan Allah, mata Allah, jari-jari Allah, di Al-Quran ada, di hadis juga ada. Maka yang dimaknai adalah makna kiasan, bukan makna teks. Kalau makna teks tetap dipaksakan, maka nanti terjadi mengimajinasikan Allah layaknya makhluk, dan itu merusak subhanallah. Kalimat subhanallah menjadi rusak. Contoh di dalam Al-Quran. Contoh di dalam Al-Quran yang maknanya harus kita takwil, bukan makna teksnya, tapi dimaknai secara makna kiasan. Dan di dalam Al-Quran sangat banyak. Hiperbol, kiasan-kiasan di dalam Al-Quran sangat banyak. Contoh, wasubhi idza tanaffas. Apa artinya? Demi waktu subuh apabila bernafas. Apakah waktu subuh itu bernafas? Ternyata ini dibahas di dalam ilmu balaghah. Maksudnya bukan seperti itu. Tapi maksudnya wasubhi kal insani idza tanaffas. Waktu subuh itu seperti manusia yang bernafas. Manusianya tidak dituliskan di situ. Tapi di mana dipelajari ilmu balaghah? Berarti maknanya apa? Makna kinayah. Namanya kinayah, idiom. Wasubhi idza tanaffas, demi waktu subuh apabila bernafas. Sebagian ulama mengartikan yang bernafas bukan subuh, tapi makhluk hidup yang hidup di waktu subuh. Biasanya bangun, manusia bangun tidur biasanya waktu subuh. Ketika manusia itu bangun di waktu subuh, maka ada aktivitas, ada nafas manusia di waktu tersebut. Makanya Allah memberikan satu informasi, wasubhi idza tanaffas, demi waktu subuh. Di saat itu makhluk mereka hidup di waktu tersebut dalam keadaan bernafas. Bukan waktu subuhnya bernafas. Itu salah satu contoh sederhana.
Jadi maknanya wasubhi idza tanaffas, wasubhi kal insani idza tanaffas. Demi waktu subuh layaknya mirip dengan manusia apabila dia bernafas. Jadi ada istilah-istilah dalam ilmu balaghah namanya musta'ar, ada istilahnya at-tashbih, ada majazi, ada kinayah. Itu di dalam ilmu balaghah dibahas tentang masalah itu. Nah, sehingga hal yang sama harus kita gunakan juga ketika disebutkan tangan Allah, mata Allah, kursi Allah. Kursi Allah sudah ditakwilkan oleh sahabat. Ibnu Abbas tidak mengartikan kursi Allah duduk, tapi mengartikan kursi Allah ilmuhu, kursinya meliputi langit dan bumi. Artinya apa? Kursinya itu ditakwilkan oleh Ibnu Abbas, maknanya ilmunya Allah meliputi langit dan bumi. Karena nanti ada hadis palsu yang dibuat oleh kaum Mujassimah bahwa kursinya Allah itu adalah tempat kakinya Allah. Allah duduk di arsy, kakinya itu adalah di atas kursi itu. Kalau Allah bergeser, ada terdengar suara gesekan. Sebagaimana orang naik di atas kendaraan, dia bergeser, ada suara gesekan. Maka dari itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita memuji Allah, kita mengagungkan Allah, yang paling pertama itu subhanallah dulu. Mensucikan Allah dulu. Allahu tanzih bima khatara bibali. Allah maha suci dari semua yang diimajinasikan oleh manusia.